Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tema hari ini menarik. Persekutuan yang dipulihkan. Kalau kita membaca tema ini, artinya persekutuan itu, entah persekutuan murid-murid yang pertama itu, atau nantinya persekutuan kita, apakah dalam kondisi baik-baik saja? Saudara-saudara, saya membayangkan kalau persekutuan yang dipulihkan artinya persekutuan ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan, kalau orang sehat tidak perlu dokter. Hanya yang sakitlah yang memerlukannya. Mungkin kalau kita ditanya saat ini tidak sedang baik-baik saja, ya tidak mengapa. Oleh karena Tuhan pun juga mau memulihkan kita. Saudara-saudara, otak tidak berfungsi tanpa ekspektasi katanya. Ini ada seorang Rudolf Dobelli mengatakan demikian. Otak atau pikiran kita itu tidak berfungsi kalau tidak punya harapan. Pada dasarnya otak adalah pemberi harapan yang andal. Ketika Anda dan saya memutar handle pintu, sebenarnya sudah terekam, akan segera buka. Ketika Anda membuka keran di wastafel atau kamar mandi, dalam bayangan pikiran kita akan segera keluar air. Ketika para pemain kolintang memainkan, memukul, dalam otak kita pasti akan bunyi. Kita ketika akan memukul nada C, nada G, nada F, pasti di otak kita, oh iya, sesuai dengan harapan kita. Piano juga demikian. Tapi apa jadinya ketika yang justru terjadi berlainan dengan apa yang kita harapkan? Mau mukul C, bunyinya C minor atau apa begitu. Ada sesuatu yang kok rasanya nggak begitu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Dengan pola yang sama, kita bisa meneruskan ini, daftar ini. Ketika berbuat baik, kita melakukan berbuat baik, kita sedekah. Ya, sekarang kan musim begitu ya, sedekah memberikan kebaikan, berbagi rezeki. Maka di otak kita sudah muncul, pasti Tuhan akan memberi. Karena kita juga memahami tidak ada orang yang miskin karena memberi. Ketika Anda dan saya rajin berdoa, pasti doanya itu didengar, Tuhan menjawab. Ketika Anda dan saya pergi ke gereja, melayani ini dan itu, otak kita segera akan mengingatkan, nanti Tuhan akan buka tingkap-tingkap berkat dari langit. Dan aku akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana ketika para murid itu mengikut Yesus?
Mereka yang nelayan dipanggil, engkau akan kujadikan penjala manusia. Satu persatu Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Mereka mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Saudara-saudara, jelas di otak mereka, dalam pikiran mereka, ada sebuah pengharapan. Pengharapan yang lalu mereka lihat dalam sosok Yesus. Ini benar Mesias. Sebelum diusir pun setan sudah pergi lari ketakutan. Ia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, yang buta dicelikan. Bahkan Lazarus yang sudah mati, ia mampu bangkitkan. Luar biasa. Jadi pengharapan itu terus ada menumpuk dalam diri para murid. Setidaknya kalau aku mengikuti guru yang demikian, orang yang seperti ini, inilah Mesias yang sudah dinanti-nantikan itu. Saudara-saudara, setidaknya mereka berharap Yesus adalah sosok Mesias yang akan mengangkat harkat dan derajat mereka. Yang sekarang itu mereka sedang dalam penindasan Kekaisaran Roma. Nantinya mereka akan bisa menikmati kekuasaan. Maka tidak heran ada dua murid yang meminta kepada Yesus, kalau engkau nanti datang sebagai Mesias itu, tempatkanlah aku di sisi kiri dan sisi kananmu, agar menikmati kekuasaan itu. Saudara-saudara, disinilah kita dapat memahami mengapa Maria dari Magdalena atau Maria Magdalena dan para murid Yesus yang lain tidak langsung mengenali ketika ia bangkit dari kematian. Maria baru saja mengenali Yesus ketika Yesus memanggil dengan namanya. Maria, baru ia sadar. Para murid yang lain baru mengenalinya pada waktu ia menunjukkan, ini loh luka-lukaku. Saudara-saudara, mengapa mereka tidak langsung mengenali orang yang begitu dekat dengan mereka, yang setiap hari ada bersama-sama dengan mereka? Ya, kita dapat menduganya karena mereka menjadi buta oleh karena keinginan mereka yang tidak terpenuhi. Alih-alih guru mereka mati, kematian itu menghapus semua pengharapan mereka. Akibatnya, perasaan mereka menjadi dingin. Perasaan mereka menjadi apatis, tidak berdaya, dan mengarah pada putus asa. Ruangan yang terkunci mewakili dengan tepat gambaran hati mereka. Saudara-saudara, kalau kita lihat ini kan aneh. Sebelum peristiwa kematian Yesus, Yesus berkali-kali mengingatkan mereka bahwa ia akan mati tetapi akan bangkit lagi. Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, memberitahukan Yesus tidak mati, bangkit. Tapi mereka tidak antusias. Mereka mengunci diri di ruangan yang terkunci itu. Saudara-saudara,
Percis. Dengan pola yang sama kita pun menjadi buta. Buta oleh keinginan. Keinginan dan harapan yang tidak terpenuhi. Lalu kita menjadi takut. Dan lebih parah lagi, kita menjadi merasakan bahwa saya adalah orang yang paling malang di dunia ini. Saudara-saudara, kondisi seperti ini sebenarnya ketika Anda dan saya mengalami kondisi yang seperti ini jauh lebih parah daripada kematian itu sendiri. Dalam kondisi yang tidak berdaya, dicekam oleh ketakutan dan putus asa, kabar baik dari Maria tentang perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit itu tidak dianggap, tidak ditanggapi. Terlebih mereka mengenal dalam budaya kesaksian perempuan ini seringkali diabaikan, tidak dipercaya. Mereka asik dengan duka dan nestapanya. Di tengah ruangan yang semua pintunya itu terkunci, disitulah Yesus berdiri. Di tengah-tengah mereka. Dia mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, banyak orang tergoda untuk menelisik. Bagaimana ya? Ini ruangan, pintunya semua terkunci. Tapi Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah. Apakah tubuh kebangkitannya seperti itu? Apakah Yesus yang sedemikian hebat itu mengubah tubuhnya itu dengan cara yang seperti itu? Bagaimana dengan tubuh materinya? Saudara-saudara, banyak orang tergoda untuk mencoba melihat caranya, tubuhnya seperti apa, dan seterusnya. Padahal bukan itu yang mau diceritakan. Itu bukan pokok utamanya. Bukan pokok utama Yesus memperlihatkan kesaktian, menerobos dan ada di tengah-tengah mereka. Tapi yang penting di sini adalah Yesus ada. Yesus hadir di tengah-tengah titik nadir, di tengah-tengah kondisi yang terburuk, kondisi kemanusiaan para murid itu. Yesus tidak meninggalkannya. Saudara-saudara, dalam kondisi itu Yesus memberikan tepat apa yang dibutuhkan oleh mereka. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Yesus katakan, damai sejahtera. Shalom alaihim. Assalamualaikum. Itulah yang tepat yang diberikan oleh Yesus kepada para murid yang sedang dalam keadaan kecewa, putus asa. Saudara-saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus berbeda dari damai sejahtera yang diharapkan oleh dunia atau yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus ditindaklanjuti dengan apa yang ia lakukan. Bahwa kehadirannya begitu mengalir. Damai sejahtera itu bukan omong kosong. Ia menjadi nyata dengan mengampuni setiap pribadi para murid itu. Saudara-saudara Anda yang mengikuti ibadah Kamis Putih, saya mau mengingatkan kita kembali. Momentum yang
pada saat itu kita kenang adalah Yesus membasuh kaki para murid. Dan kita mencoba untuk memperagakannya. Saudara, bayangan kita ke Kamis Putih itu. Bagaimana Yesus membuka jubahnya, mengikat pinggangnya. Dia mengambil pasu, lalu dia menundukkan diri, minimal di bawah lutut para murid itu. Lalu satu persatu disekaknya dengan kain lenan dan air. Pastilah satu persatu Yesus melihat wajah murid-murid yang dibasuhnya itu. Pastilah Yesus juga tahu siapa yang bakal menyangkal dia. Siapa yang bakal mengkhianati dia. Tapi tidak dilewatkannya. Semua dia basuh. Dan pada saat ketika murid-murid kumpul kembali, dicekam oleh ketakutan itu, Alkitab mengatakan mereka takut oleh pemuka-pemuka Yahudi. Saya kira dan saya bayangkan, Yesus yang hadir ada di tengah-tengah mereka, menatap satu persatu para muridnya ini. Dia menatap Andreas, menatap Yohanes. Sangat mungkin ia menatap Simon Petrus. Kalau Anda yang jadi Simon pada saat itu, bagaimana perasaan Anda? Dulu Anda pernah dibasuh oleh dia, tapi Anda gagal karena ketakutanmu. Anda menyangkal Yesus 3 kali. Dan kini Yesus yang disangkal itu hadir tepat di depanmu, lalu menatap mukamu dengan tajam. Bagaimana hatimu? Baik-baik saja. Saudara-saudara, saya membayangkan situasi ini. Yesus sedang memulihkan Simon dan teman-temannya yang gagal mempercayainya. Memulihkan dengan cara apa? Memberi damai sejahtera. Dia tidak menyalahkan. Saya membayangkan tatapan wajahnya itu penuh dengan kelembutan. Tatapan wajah atau tatapan mata yang tidak menggugat. Simon, kenapa engkau menyangkal aku? Kenapa kalian tidak percaya? Ini aku nih. Aku bangkit nih di sini. Dulu udah saya katakan bahwa saya akan bangkit. Kalian cemen banget. Begitu saja sudah takut. Kan Yesus tidak mengatakan itu. Tapi dia memulihkan satu persatu. Tidak ada tatapan penghakiman. Tidak ada gugatan kepada para murid atas ketidakberdayaan mereka. Tapi yang ada adalah tatapan belas kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Walaupun nantinya secara khusus Yesus akan memulihkan Petrus ini. Namun pada malam itu ia tidak mempermalukannya. Dia tetap menyatakan shalom-nya. Damai sejahteranya itu. Yesus berada di tengah-tengah ruangan yang terkunci itu adalah sepenuhnya untuk memulihkan mereka, untuk membuka hati mereka itu yang terkunci.
bukan dengan gugatan, tetapi dengan belas kasihan. Saudara-saudara, persis sama dengan kita. Bukankah bila kita kecewa, keinginan kita tidak terpenuhi, kita pun bersembunyi, kita pun melarikan diri, kita menutup diri dan asyik meratapi nasib. Kita mengatakan, lu bahagia, gue mau orang yang malang. Sebagaimana cara Yesus hadir di tengah-tengah para murid pada malam itu. Bukankah Yesus juga mampu menatap kita? Bukankah ia bisa hadir bersama-sama dengan kita, menghampiri kita? Saudara-saudara, ia sangat tahu dan mengerti kegagalan dan kekecewaan kita. Di tempat yang lebih dalam ketimbang tempat di mana luka-luka dan ketakutan itu kita sembunyikan, Yesus tahu. Yesus menyatakan bahwa ia mencintai kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Bagi dia, kita adalah sosok yang berharga, sosok yang istimewa. Maka ia mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Ia ingin kita membuka hati kita untuk menerima damai sejahtera itu. Ia ingin kita pulih. Lalu kemudian kita juga dapat menyampaikan kabar pemulihan itu bagi mereka yang belum pulih. Saudara, meskipun singkat, perjumpaan Yesus dengan para murid di ruang itu, namun ini penuh makna. Yesus mengubah persekutuan orang-orang yang ketakutan. Komunitas ini yang sedang sakit, yang tidak baik-baik saja. Yesus memulihkan. Ya, mereka pulih. Mereka bangkit seperti Yesus bangkit. Mereka tidak lagi dikuasai oleh alam maut yang dulu menguasai Yesus ini. Mereka dibebaskan dari ketakutan, kebingungan. Saudara-saudara, perlahan tapi pasti komunitas yang telah dipulihkan ini membawa dampak bagi kehidupan manusia yang baru. Sama seperti Yesus, komunitas ini menjadi komunitas cinta kasih. Sebagaimana dasar kehidupan mereka. Mereka dipulihkan untuk menjadi sama seperti Yesus. Maka tidak heran Yesus mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Saudara-saudara, mereka bersekutu. Bukti paling awal mereka mencoba yang sudah pulih ini memulihkan yang lain adalah memulihkan Thomas yang disebut Didimus. Thomas ini tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus hadir. 8 hari kemudian mereka masih membutuhkan waktu pemulihan itu dan Thomas ada di situ. Lalu menceritakan detil demi detil perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus ini. Mereka mencoba memulihkan Thomas yang disebut Didimus ini. Nah, saudara-saudara, inilah memang ada risiko ketika orang memisahkan diri dari persekutuan. Tapi persekutuan yang baik sebagaimana yang dipulihkan Yesus bukan menghakimi. Salah sendiri, kamu tidak datang sih. Kan tidak ada. Tidak ada perkataan penghakiman gugatan itu.
Sebagaimana mereka terima, mereka tidak digugat oleh Yesus. Tapi mereka menyaksikan, kami menikmati perjumpaan dengan guru kami yang bangkit. Lalu yang satu ini kekeh, tidak percaya. Sebelum aku melihat lukaku dan menaruh tanganku, bahasa yang lama, mencucukkan jariku pada lubang paku itu, pada bekas lambungnya, aku tidak akan percaya. Betul, saudara-saudara. Anda yang sudah dipulihkan, kita yang sudah dipulihkan, menjadi alat untuk memulihkan orang lain. Tapi pada dasarnya harus kita tahu, bukan diri kita yang memulihkan, tapi menghantar Thomas itu untuk memfasilitasi Yesus berhadapan langsung dengan Thomas itu. Yang memulihkan Yesus sendiri. Maka jangan Anda dan saya menjadi besar kepala. Karena dia bertobat. Karena saya melawat dia, jadi dia aktif. Kalau dulu saya tidak bicara dengan dia, pasti dia udah kemana-mana. Sayalah yang merangkul dia. Bukan itu. Yesus sendiri yang memulihkan. Nah, saudara-saudara, ketika kita belajar lebih dalam lagi, nanti apa yang dilakukan oleh Thomas? Thomas ini luar biasa. Maka sejarah gereja mencatat dia sampai ke India memberitakan Injil. Di situ ada gereja namanya Mar Thoma. Dari orang yang sulit untuk percaya menjadi orang yang dipulihkan, dampaknya luar biasa. Perkembangan selanjutnya kita baca tadi dalam bacaan teks yang kedua itu, bahwa persekutuan mula-mula itu dipulihkan. Mereka menjadi persekutuan cinta kasih. Di dalamnya orang merasakan menikmati hubungan yang indah. Disitulah mereka saling memulihkan. Sehingga dampaknya, kalau Kisah Rasul 2 yang tadi kita baca, Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 2 itu mengisahkan dampak dari kehidupan komunitas yang sudah dipulihkan ini. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Menjadi berkat. Jadi tujuan utamanya bukan untuk menambah jumlah anggota orang percaya. Ini bukan tujuan. Salahlah kalau gereja menerapkan, lalu dalam anggaran dasarnya itu kita harus menargetkan. GKI Mangga Besar tahun depan harus 500 orang. Ini keliru. Bukan tujuannya menambah, menargetkan seperti itu. Anda dipulihkan. Lalu Anda bisa memulihkan yang lain. Mewujudkan persekutuan cinta kasih yang betul-betul terjadi. Bahwa harta yang Anda miliki ini sebenarnya bukan milik saya sepenuhnya. Tapi Tuhan menitipkan buat saya sebagai alat untuk menolong sesama. Anda tidak akan merasakan rugi ketika menolong, membantu yang lain. Hati Anda tergerak oleh gerakan ilahi yang rahmani, rahimi. Kenapa ya Allah itu dikisahkan maskulin tetapi punya rahim, rahimi. Saudara-saudara, rahimi ini adalah ungkapan sesuatu yang akan bergejolak dalam diri kita ketika melihat saudara kita dalam keadaan tak berdaya. Ada sesuatu yang menggelitik dalam diri kita ini. Ketika saudara-saudara kita terlantar. Saudara-saudara, inilah kenapa para murid itu, orang-orang yang diselamatkan bisa menjual tanahnya, bisa menjual rumahnya. Oleh karena mereka tidak tahan. Rahim mereka seolah-olah tergelitik, diaduk-aduk ketika melihat sesamanya yang menderita. Nah, kalau ini yang terjadi,
maka orang yang diselamatkan, pertambahan itu menjadi keniscayaan, menjadi buah, bukan tujuan. Nah, biarlah Tuhan menolong kita. Seberapapun kita, kegagalanmu, kekecewaanmu, luka-luka di dalam hatimu, jangan engkau sembunyikan. Yesus hadir. Yesus menatap wajahmu. Yesus tidak menggugat dan menyalahkanmu. Tatapan yang serupa kepada Petrus, dia berikan kepada Anda dan saya. Ia ingin merangkul, memelukmu. Dia ingin kamu pulih. Oleh sebab itu, bukalah dirimu. Lihatlah cinta kasihmu. Pasti kamu akan dipulihkan. Tuhan memberkati. Amin.